Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Iya, masih dalam semangat kemerdekaan ya. Karena di luar tadi masih banyak karnaval. Coba sekali lagi yang agak merdeka gitu ngomongnya ya. Shalom. Ah, itu baru kelihatan merdeka ya. Kayaknya terkungkung sama apa gitu tadi. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama membahas satu tema tentang kebebasan yang menjadi batu sandungan. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan terambil dari 1 Korintus pasal 8. Saya mengajak kita untuk membukanya bersama. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Oke, jika sudah mendapatkannya, kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara boleh membaca ayat yang genap, demikian seterusnya. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Dengan jalan demikian, orang yang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya mau memulai khotbah ini dengan menceritakan satu hal ya, karena judulnya kebebasan yang menjadi batu sandungan. Satu kali ada sekelompok anak remaja yang ya namanya juga pembina remaja ya. Tapi bukan di sini ya, di tempat yang lain. Nanti kalau saya ngomongin yang di sini saya nggak dikasih khotbah lagi ya. Di tempat yang lain ada waktu saya melayani ada sekelompok anak remaja yang datang kepada saya. Kemudian mereka mengeluhkan atau komplain tentang seorang temannya yang lagi jatuh cinta. Atau alias bucin ya. Kalau anak muda sekarang atau remaja bilangnya budak cinta, itu kepanjangan bucin kalau yang nggak tahu. Budak cinta itu maksudnya apa? Maksudnya ya pokoknya yang pertama yang diduluanin adalah pacarnya dia, padahal masih remaja. Nah jadi Bapak Ibu, anak-anak ini beberapa orang komplain sama saya mengeluhkan temannya yang memang juga satu pelayanan sama mereka, sering main bareng, tapi semenjak dia pacaran, dia mulai ninggalin temannya, terus kemudian ada perilaku-perilaku yang berlebihan dirasa oleh teman-temannya ini. Misalnya, dia belikan barang-barang yang cukup mahal, yang branded buat si pacarnya.
Bukan hanya dibeliin barang, diajak makan ke tempat-tempat yang cukup mahal, gitu ya. Kemudian teman-teman yang bilang sama saya, tuh lihat kok, itu dia tuh, parah banget dah, bucin banget dah gitu ya ngomongnya ya. Itu beli pokoknya dia kasih duitnya, pergi makan diajak makan, dia pokoknya kasih makanan yang paling mahal kalau bisa bila perlu kok. Aduh parah banget tuh bucinnya gitu ya. Terus kemudian bilang lagi, yang lebih parah itu ya kok, dia itu bisa jadi ojek buat pacarnya kapanpun dimanapun. Jadi begitu ditelepon sama pacarnya dia bisa langsung tinggalkan apa yang dia lakukan, kemudian pergi untuk jemput pacarnya. Ya, jadi sampai dia bilang, mereka cerita, iya waktu kami pelayanan itu pernah satu kali lagi latihan, lagi persiapan ibadah, tiba-tiba dia ditelepon. Terus dia bilang, sorry ya aku gak bisa lagi nih sampai sini aja. Dia tinggalin itu pelayanan, terus kita gak tahu dia kemana, dia sih cuma bilangnya ada urusan mendadak gitu ya. Ternyata di belakang baru tahu, ternyata dia pergi sama jemput pacarnya itu. Nah jadi mereka keberatan sama perilaku-perilaku ini. Belum lagi si orang ini yang pacaran itu ternyata kalau ke gereja berdua, ternyata teman-temannya melihat ada perilaku-perilaku yang tidak terlalu baik gitu ya. Sentuhan-sentuhan fisik yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh anak-anak remaja. Nah jadi itu udah mulai mengganggu mereka, makanya mereka cerita ke saya. Nah akhirnya saya sebagai pembina remaja yang baik ya, jadi saya harus ngomong sama anak itu, saya ajak ngobrol lah si anak itu. Saya kasih tahulah keberatan-keberatan temannya. Saya bilang temanmu itu khawatir gitu ya tentang relasi kamu nih, kayaknya bawa dampak-dampak yang begini nih, saya ceritain. Bukannya dengerin, bukannya terima, maka responnya pertama adalah marah. Ya, dia marah sama saya. Kok kenapa sih mereka gak ngomong sama gue duluan gitu ya. Kok kenapa sih mereka ngomongin gue di belakang gitu ya, dia marah dulu. Lagian ya kok, itu kalau aku beliin barang-barang branded buat pacarku, itu kan duitku, itu kan hakku buat beli. Kenapa mereka yang sewot gitu ya. Nah kemudian dia ngomong lagi, kalau aku beliin dia makanan yang mahal-mahal mau dibawa kemana, ya suka-suka aku dong, itu kan uangku, kenapa mereka yang sewot. Gue yang pacaran kok elu yang sibuk, gitu ya. Pasti gak punya pacar. Biasanya gitu ya, jadi dia marah. Nah karena dia marah ya kemudian ya saya dengarkan aja lah ya, kalau saya nasihatin lagi nggak bakal jadi apa-apa, jadi saya dengerin dulu dia ngomong apa. Nah Bapak Ibu yang saya mau bahas dari cerita yang agak aneh, kita ini sering kayak gitu, kalau ada orang-orang yang keberatan terhadap tindakan-tindakan kita, yang mungkin sifatnya tidak prinsip, atau mungkin sesuatu yang ya itu kan haknya saya. Pada waktu orang mungkin mengeluhkan apa yang kita posting di media sosial gitu ya. Nah ya udah gak usah follow, kenapa sih ribut banget gitu ya. Mengeluhkan kok anak Tuhan konsumerisme banget, makan di mana, makan di situ, posting A, posting B gitu ya. Kok anak Tuhan kayak gitu, orang ngomongin ya. Nah kita bilang ya itu mah haknya saya, gak usah diomongin, haknya saya ya suka-suka saya. IG saya, TikTok saya, nggak usah diikutin, gitu kan? Kalau nggak suka tinggal unfollow. Kalau nggak suka, ya udah nggak usah lihat. Nah, Bapak Ibu kalau kita melihat dalam kehidupan kita seorang Kristen, kalau ada orang-orang yang keberatan terhadap kehidupan kita, biasanya kita memang meresponi seperti anak remaja tadi, ya, yang marah dan tidak terima kalau ada hak-hak yang memang punya dia. Kenapa? Diomongin kenapa harus jadi suatu masalah gitu ya. Nah tapi saya hari ini mau mengajak kita belajar bersama dengan tema yang kita pelajari, kebebasan yang menjadi batu sandungan. Apa sebenarnya yang menjadi arti kebebasan buat orang-orang Kristen? Apakah artinya kita bebas sebebas-bebasnya karena Kristus sudah memerdekakan kita, maka kita bebas melakukan apa saja yang kita mau tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Nah makanya kita coba pelajari apa yang Paulus nyatakan dalam surat ini. Kita lihat di dalam 1 Korintus 8 Bapak Ibu, ini adalah petunjuk dan tanggapan bagian salah satu mengenai persembahan berhala. Kalau dalam beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang petunjuk dan tanggapan Paulus terhadap isu perkawinan, maka dia mengubah shifting topiknya menjadi topik
daging yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, dalam bagian yang kita baca, Paulus itu ingin memberikan tanggapannya terhadap hal ini untuk mengatakan kepada jemaat Korintus bahwa dia sedang mendorong mereka secara persuasif untuk tidak memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala atau daging yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, dia memberikan 3 pertimbangan motivasi, pertimbangan teologis dan praktis, kita akan lihat nanti. Nanti baru kita lihat apa implikasinya buat kita sehubungan dengan semua keberatan-keberatan orang yang mungkin sering kita dengar atau mungkin sedang kita keluhkan terhadap orang lain. Nah, Bapak Ibu, masalahnya adalah problem Korintus adalah bagaimana tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, ketika Paulus bicara hal ini di ayat pertama, dia langsung katakan tentang daging persembahan berhala. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam bagian ini, dia tidak langsung menjawab tentangnya. Tetapi dia membangun sebuah argumen dulu, kita semua mempunyai pengetahuan. Jadi Paulus itu ingin membuat sebuah argumen kepada jemaat Korintus bahwa mereka perlu melihatnya dari sisi yang pertama itu motivasinya. Ya, Paulus itu mengatakan bahwa kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong tetapi kasih membangun. Paulus ini lagi bicara Bapak Ibu untuk jemaat Korintus itu punya motivasi di balik pengetahuan mereka itu ada kasih yang akan membangun. Kenapa? Karena pengetahuan saja tidak cukup, karena pengetahuan hanya akan memimpin orang kepada arogansi dan kesombongan. Maka perlu yang namanya kasih. Kasih harus menjadi dasar dari pengetahuan itu. Nah, Paulus bicarakan ini menghubungkan dengan apa yang terjadi di jemaat Korintus. Di jemaat Korintus ada 2 kelompok sebenarnya yang sedang dibicarakan di bagian ini. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang disebut yang lemah oleh Paulus. Kelompok ini adalah kemungkinan orang-orang yang terdiri dari petobat-petobat baru yang tadinya penyembah berhala di Korintus bertobat mau mengikut Kristus menjadi pengikut Kristus. Istilahnya Kristen baru gitu ya. Mereka baru menjadi orang Kristen, baru mengikut Kristus. Tetapi ada kelompok kedua yang memang sudah lebih lama menjadi seorang pengikut Kristus, yang lebih lama Kristen dan lebih tahu tentang iman Kristen. Nah, 2 kelompok inilah yang Paulus sedang bicarakan. Nah, bagi kelompok yang kuat, mungkin mereka berkata, kita semua punya pengetahuan. Maka pertanyaannya, pengetahuan apa? Si orang-orang yang kelompok yang kuat ini beranggapan bahwa pengetahuan itu yang dimiliki itu sama dengan semua orang yang sudah percaya kepada Kristus. Padahal menurut Paulus tidak. Ada orang-orang yang belum punya pengetahuan yang sama dengan orang-orang yang kuat itu. Nah, pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang persembahan kepada berhala ini. Nah, pengetahuan itu bicara tentang ini Bapak Ibu. Di ayat 4, Paulus mengatakan tentang hal makan daging persembahan berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, jadi yang dibicarakan Paulus adalah pengetahuan tentang antara Allah yang monoteis dengan berhala. Bagi orang-orang yang kuat, yang sudah lebih dewasa imannya, sudah lebih kenal Kristus lebih lama, mereka menyadari bahwa makan di kuil yang tempat di daging yang dipersembahkan kepada berhala itu bukanlah sebuah masalah. Kenapa? Karena pengetahuan mereka secara teologis memikirkan karena berhala itu tidak eksis. Satu-satunya yang eksis, satu-satunya yang ada adalah pencipta bumi ini adalah Allah yang Esa itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, orang-orang yang kuat ini paham pengetahuan itu. Mereka punya pemaknaan yang benar tentang pengetahuan itu. Nah, Bapak Ibu, kemudian Paulus mengatakan tidak semuanya punya. Orang-orang yang lemah itu enggak punya pengetahuan itu. Nah, makanya kamu harus melihat pengetahuan itu dari sisi kasih. Karena kasih itu yang kemudian akan mendorong kamu untuk tidak makan di kuil itu. Jadi Bapak Ibu, di Korintus itu banyak kuil penyembahan berhala.
Dan biasanya setelah mereka ritual penyembahan berhala, karena di dalam kuil itu ada ruang-ruang makan, banyak ruang makan yang juga dipakai biasanya untuk makan bersama, untuk acara sosial dan budaya yang ada di sana. Nah jadi orang-orang ini memang tidak ikut dalam ritual penyembahannya, orang-orang kuat itu. Yang disebut Paulus sebagai orang kuat itu. Mereka mungkin tidak ikut ritual penyembahannya, karena kalau mereka ikut berarti mereka jadi salah secara teologis. Ya. Nah mereka mungkin tidak ikut, tetapi ada yang ngundang, ayo makan, kita ini acara sosial, syukuran misalnya kalau di sini gitu ya. Nah kemudian mereka pergi ke kuil, di mana di sana dihidangkan daging-daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, kemudian dibawa ke ruangan itu untuk dimakan bersama. Nah sebenarnya secara knowledge, secara pengetahuan, secara esensi, pengetahuan mereka benar. Bagi Paulus, iya betul. Berhala itu enggak ada, kita makan itu enggak mempengaruhi hubungan kita sama Tuhan. Karena makanan itu bersifat netral dan berhala itu tidak ada. Nah tetapi masalahnya ada kelompok yang melihat itu bisa jadi dengan salah. Ya. Kenapa salah? Karena mereka kelompok yang baru saja menjadi orang Kristen, baru saja percaya pada Tuhan, dan mereka punya masa lalu, mereka masih bergumul dengan masa lalu mereka sebagai penyembah berhala. Kemungkinan mereka sedang berpikir pada waktu nanti mereka makan daging yang dipersembahkan kepada berhala itu, mereka sedang berpikir, oh berarti ada dua Tuhan ya. Bisa sekalian ya nyembah Allah yang satu itu yang disebut Kristus, kemudian bisa juga ya menyembah berhala yang akhirnya berujung pada sinkretisme. Jadi jatuh dalam dosa. Nah kemudian bisa jadi juga mereka merasa, oh itu kan yang kuat itu teman-teman Kristen itu yang ada di sana, kan mereka udah lebih lama ikut Tuhan. Dan mereka masuk ke kuil ikut makan. Oh berarti gak apa-apa ya makan daging persembahan berhala. Maka mereka masuk merasa tidak apa-apa tetapi memaknainya salah. Kemungkinan mereka merasa memang berhala itu ada, bahkan mungkin lebih berkuasa daripada Allah yang mereka sembah. Nah jadi Paulus ingin mengatakan, sekalipun pengetahuanmu benar, sekalipun secara esensi pengetahuanmu tidak salah, tapi jangan lupa dampak yang terjadi, dampak yang keluar setelah kamu lakukan itu. Orang-orang yang lemah ini kemudian nanti akan bisa menjadi jatuh dalam dosa. Nah makanya Paulus bilang kita harus meletakkan kasih di atas pengetahuan. Ayat yang ketiga Paulus bicara, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Paulus sengaja menarik ayat ini, menaruh tulisan ini untuk mengingatkan bahwa orang Korintus itu adalah orang-orang yang telah dikasihi oleh Allah melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Maka sekarang sebagai orang tebusan itu, engkau punya tuntutan untuk mengasihi orang juga. Yaitu mempertimbangkan orang-orang lemah yang juga ada di jemaat itu. Sehingga kalau kamu betul-betul mengasihi mereka, kamu itu bisa dengan sadar dan sukarela meletakkan hak-hak kamu. Iya sih sebenarnya secara teologis gak apa-apa makan daging persembahan berhala. Tapi kalau itu kemudian berdampak buruk buat jemaat yang lain, maka Paulus bilang lebih baik tidak kita lakukan. Maka itu harus ditaruh, kasih harus ditaruh di atas pengetahuan kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Paulus kemudian juga bicarakan lagi secara teologis ya, apa yang sudah saya jelaskan barusan. Nah secara teologis memang tidak ada masalah. Secara teologis hanya ada satu Allah dan kamu memahaminya dengan benar. Kamu telah memahaminya dengan benar, memang hanya ada satu Allah dan bahkan Paulus kemudian mengatakan di ayat yang ke-6 ada Kristus juga sebagai Tuhan yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Bahwa Allah itu adalah pencipta, penebus dan juga kepadanya kita hidup hari ini. Dan itu dimengerti, dipahami sama orang-orang yang kuat tadi. Oleh sebab itu maka kamu harus ingat pertimbangan teologis, kamu udah benar, itu kata Paulus. Tapi yang ketiga jangan lupa ada pertimbangan praktis. Pertimbangan praktis adalah jangan sampai tindakan kamu itu kemudian menjadi batu sandungan buat orang lain. Jika orang yang lemah melihat orang yang kuat makan daging yang dipersembahkan kepada berhala dengan cara yang salah, mereka memahaminya, akhirnya juga mereka melakukannya dengan memaknainya dengan cara yang salah juga.
Akhirnya kemudian mereka akan tersandung dan menjadi berdosa. Bahkan Paulus kalau kita lihat Bapak Ibu di ayat yang ke-10, ayat ke-9 dan 10 dia kemudian bilang, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah, karena apabila orang melihat engkau yang punya pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Bahkan dibilang lagi, dengan jalan demikian orang yang lemah itu tadi, yaitu saudaramu kata Paulus, yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Jadi 3 pertimbangan ini dipakai Paulus baik secara pertimbangan motivasi, kamu harus belajar mengasihi yang nanti ditekankan lagi ke praktis, pertimbangan teologis dan pertimbangan praktis. Kemudian Paulus ingin mengajak si jemaat ini semua yang merasa mereka itu kuat untuk tidak makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, daripada orang-orang yang lemah itu kemudian jatuh berdosa dalam penyembahan berhala atau bahkan meninggalkan imannya kepada Kristus. Nah jadi Bapak Ibu sebenarnya apa yang Paulus nyatakan, pertimbangan-pertimbangan yang Paulus nyatakan ini bisa menjadi pemikiran kita juga di dalam kita memikirkan keberatan-keberatan orang lain atas hidup kita. Nah kalau begitu pertanyaannya, implikasinya apa bagi kita? Ya tadi udah panjang penjelasannya ya. Kebebasan seperti apa sih yang sebenarnya yang harus kita punya, yang kita miliki, yang tidak menjadi batu sandungan Bapak Ibu? Maka yang pertama kalau kita lihat apa yang Paulus nyatakan di dalam bagian itu adalah kebebasan yang harus dipagari terlebih dahulu oleh teologi yang benar. Nah Bapak Ibu kalau lihat di dalam penjelasan tadi, Paulus ini membahas argumennya dengan mengatakan memang pengetahuan itu pada dasarnya akan membawa kesombongan. Iya, jika tidak disertai oleh kasih. Maka kedua hal ini adalah 2 hal yang berkaitan. Yang pertama jangan lakukan kalau kamu gak punya pengetahuan. Maka kita perlu pengetahuan, kebebasan kita itu harus dipagari oleh teologi yang benar Bapak Ibu. Kita memang bebas, Tuhan ciptakan, Tuhan tebus kita dalam penebusan Kristus di kayu salib dan membebaskan kita dari apa? Kita itu dibebaskan dari natur berdosa. Tadinya yang kita pikir cuma dosa, buat aku, kita udah lupa apa panggilan Tuhan sejak pertama kali kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah dalam penebusan Kristus kita diberikan roh yang baru, hati yang baru, yang kemudian kita tuh punya kemampuan yang baru, natur yang baru untuk melakukan apa yang benar. Jadi kebebasan kita itu selalu dibatasi oleh apa yang harusnya yang benar yang kita lakukan berdasarkan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu, kebebasan kita bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kita bebas tapi kita harus pikirkan setiap hal yang kita kerjakan dalam kacamata teologi yang benar. Dalam konteks Paulus dia bicara tentang teologi monoteisme. Bahwa mereka menyembah Allah yang satu, Allah yang esa, dan orang-orang yang kuat di dalam jemaat itu sudah memahami itu. Makanya Paulus memberikan konfirmasi, memvalidasi, betul kita menyembah satu Allah, dan kita dan dari dialah segala sesuatu dijadikan. Makanan itu tidak mempengaruhi kita apa-apa. Makanan itu memang bersifat netral. Gitu ya. Nah makanya dia bicara tentang teologi yang benar. Nah sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita hubungkan sekarang dengan hidup kita, hal-hal yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan kita, mari kita lihat dari kacamata teologi yang benar. Saya dulu di kelas saya pernah bertanya kepada anak SMA, 15 tahun lagi dari sekarang, coba tuliskan kalian pengen jadi apa. Ya, tulis dalam sebuah kertas kecil, nanti dikumpulkan. Nah kemudian mereka menulis tulisan-tulisan itu kemudian saya kumpulkan dan saya baca. Apa hasilnya Bapak Ibu? Ada yang macam-macam ya, ada yang mau jadi orang sukses, orang kaya, punya rumah 2, mobil 2 gitu ya. Ada juga yang tulis saya mau menjadi seorang istri yang punya suami kaya raya. Ya.
Jadi saya bilang ngapain kamu kuliah, nggak usah kuliah, cari suami aja berarti. Ya. Nah ada lagi yang nulis macam-macam ya, pengen jadi pengusaha, yang punya perusahaan sendiri, bisa membahagiakan orang tua, ya ini agak baik anaknya ya. Nah tapi kemudian saya agak kaget dengan satu jawabannya adalah 15 tahun lagi saya mau jadi pengusaha klub malam. Ya, pengusaha klub malam Bapak Ibu. Saya hari itu kemudian langsung bahas ya bagaimana seharusnya pekerjaan orang Kristen ya. Saya nggak jadi ngajar ya, bahas khusus bicara tentang itu. Nah Bapak Ibu kita bebas kok milih pekerjaan kita. Kita dikasih kebebasan. Tapi kan Tuhan panggil kita di dalam kebenaran. Maka kita harus pikirkan pekerjaan-pekerjaan kita bagaimana dampaknya bagi orang-orang lain. Kalau memang itu sesuatu yang benar, sesuatu yang kemudian memuliakan Allah, ya kita kerjakan. Tetapi kalau itu ternyata sesuatu yang menyesatkan orang, yang berakibat buruk kepada orang lain, yang membuat dia jauh daripada Tuhan, maka kita harus rela tinggalkan. Karena itu akan menjadi batu sandungan. Saudara mungkin secara praktis dalam kehidupan kita pun sebagai orang-orang Indonesia yang dilatar belakangi dengan banyak suku, ada kebiasaan-kebiasaan hidup yang mungkin belum ditinggalkan, yang sebenarnya bertentangan dengan teologi Alkitab. Konsep mengenai angka yang menguntungkan, konsep mengenai hari yang baik dan hari yang buruk. Percaya bahwa ada hari yang baik, percaya bahwa ada hari yang buruk. Saudara ini harus dipagari dengan ajaran yang benar, teologi yang sehat, teologi yang kuat. Sehingga kita pun orang Kristen gak jadi batu sandungan. Kebayang kalau ada orang Kristen datang hari Minggu ke gereja, tetapi kalau ngomong setiap kali sama teman-teman, jangan pergi hari Kamis, itu mah hari gak baik. Jangan pergi waktu tanggal segini, itu mah hari nanti kamu bisa dapat kecelakaan. Kasih ayat dia. Kita kasih ayat ya, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, diam kamu iblis gitu ya. Enggak ya. Nah cuma itu bisa terjadi kan Bapak Ibu. Bayangkan orang-orang Kristen kalau masih melakukan itu, akhirnya kan akan jadi batu sandungan, bukan hanya buat orang Kristen yang ada di dalam gereja sendiri, bisa juga buat orang Kristen di luar gerejanya, bahkan bisa juga buat orang yang bukan Kristen. Bisa berkata, iya ya orang Kristen tuh ternyata bisa campur-campur ya percayaannya. Nah maka Bapak Ibu kebebasan kita, Tuhan kasih kebebasan, pikirin lagi. Kebebasan kita itu harus dipagari sama teologi yang benar. Saya pernah punya tetangga waktu saya masih kecil dan di Sumatera, tetangga saya seorang pedagang sebelum Alfamart dan Indomaret menjamur di mana-mana. Ya, jadi jualannya kan biasa gitu ya, kios-kios gitu ya. Dia orang Kristen dan dalam jualannya itu, satu titik dalam perjalanan hidupnya, tiba-tiba tadinya kiosnya ramai, sekarang menjadi sepi. Nah, ngobrol-ngobrol sama mama saya masih kecil ya, sama mama saya ngobrol. Kemudian dia bilang, waktu ditanya kenapa kok sekarang sepi? Terus dia bilang, saya sudah tidak jualan rokok. Jadi sepanjang itu, dia bilang sepanjang dia berusaha gitu ya, berdagang, yang paling buat laku tokonya dia itu rokok. Rokok yang paling banyak dicari, entah karena kan itu ruko yang di pinggir jalan gitu ya. Itu suka tukang driver itu berhenti beli gitu kan karena cepet kan. Terus ada lagi truk gitu beli lagi. Nah tapi di dalam perjalanannya mungkin dia berjalan bersama dengan Tuhan, saya nggak tahu detailnya. Tapi dia akhirnya memutuskan bahwa saya tidak mau jualan rokok. Karena itu bukan pekerjaan mungkin itu bukan pekerjaan yang Tuhan mau dia untuk lakukan. Nah jadi Bapak Ibu lihat ya, seorang yang paham tentang teologi yang baik, teologi yang sehat, teologi yang benar, maka kemudian akan memunculkan tindakan yang berkomitmen pada Tuhan. Saya nggak bilang hari ini yang punya dagangan rokok, jangan jualan rokok lagi. Saya nggak bisa bilang sampai situ, tapi itu perjalanan saudara sama Tuhan. Gumulkan sama Tuhan, ini benar nggak ya? Tuhan mau nggak saya lakukan ini? Apa nih dampaknya? Sama kayak anak tadi kan yang saya ceritain pertama mau jadi pengusaha klub malam. Bayangkan orang Kristen yang tiap hari Minggu datang ke gereja kasih perpuluhan berjuta-juta tapi dia pengusaha klub malam. Nah bagaimana tuh?
Kita akan pikir 2 kali ya. Ini tapi uangnya bagus juga sih, gimana ya? Tapi itu Bapak Ibu, kalau kita benar-benar paham seperti yang Paulus nyatakan, kau kenal Tuhan yang telah mengasihimu, mencintaimu dengan mati di kayu salib. Maka dari pengenalan itu akan muncul tindakan yang berkomitmen. Karena saudara di dalam Alkitab pengenalan akan Tuhan itu selalu berkaitan dengan tindakan. Orang bodoh itu yang disebut di Alkitab adalah orang yang tahu tapi tidak melakukan. Bukan orang yang IQ-nya jongkok, enggak. Orang yang tahu kebenaran, firman Tuhan sudah nyatakan pada dia, tetapi dia tidak melakukannya. Maka disebut di Alkitab sebagai orang bebal, orang bodoh. Di Hosea misalnya Tuhan bilang, umatku kuhancurkan karena mereka tidak mengenal aku. Pengenalan itu akan membawa sebuah praksis hidup, tindakan hidup yang berkomitmen pada Tuhan. Nah maka hari ini Bapak Ibu, iya kita bebas, kita bisa lakukan apa saja yang kita mau. Tapi pagar-pagar teologi ini harus benar. Pekerjaan yang kita pilih, bahkan baju yang mau kita pakai. Hobi-hobi yang kita kemudian mau kembangkan. Pikirin Bapak Ibu, kalau itu bukan dalam teologi yang benar, maka itu akan menjadi batu sandungan. Yang kedua Bapak Ibu, maka kebebasan yang tidak menjadi batu sandungan itulah kebebasan yang akan menempatkan kasih kepada orang lain di atas hak-hak pribadi. Bapak Ibu kalau lihat apa yang Paulus jelaskan tadi, dia ini ingin memberitahu orang-orang yang kuat tadi, yang punya pengetahuan tentang iman Kristen itu yang lebih baik tadi. Dia ingin bilang sama mereka, iya secara pengetahuan kalian gak salah, secara esensi tidak salah. Tapi secara praktis itu akan bisa mengakibatkan orang-orang yang lebih lemah akhirnya jatuh di dalam dosa, bisa menyembah berhala, bahkan bisa kehilangan iman mereka. Oleh sebab itu pengetahuan kamu itu harus dibarengi dengan kasih. Kalau kamu punya kasih, maka kamu akan menempatkan sekalipun kamu tahu ya, maka kamu akan menempatkan hak kamu tanggalkan demi pertumbuhan orang lain. Nah itu yang Paulus maksudkan. Knowledge is correct but incomplete. Love should guide our action. Cinta kasih itulah yang harus memimpin kita, mendorong kita rela kepentingan orang lain itu didahulukan. Rela menaruh kita gak dapat. Sebenarnya gak apa-apa sih saya lakukan. Sebenarnya sih secara knowledge iya gak apa-apa. Saya mau posting apa di media sosial saya kan suka-suka saya kan. Kalau gak suka ya tinggal unfollow. Tapi kalau itu kemudian jadi batu sandungan, jadi sesuatu yang dibicarakan oleh orang lain, mempertanyakan anak Tuhan kok seperti itu, maka Paulus bilang lebih baik kita tinggalkan. Makanya dia dengan jelas berkata, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi. Kasihan Paulus, gak mau makan daging ya, kan enak, apalagi daging babi. Tapi ya gak apa-apa, demi orang lain, demi mereka yang lemah bertumbuh, demi mereka itu bisa punya hubungan dengan Kristus yang mendalam. Makanya Bapak Ibu kalau lihat lanjutin bacanya, mungkin nanti akan dibahas lagi di minggu-minggu berikutnya. Paulus itu masuk ke pasal 9 tuh ngomong hak kerasulannya. Dia punya hak rasul tapi dia gak pergunakan. Dia bilang dia mau jadi apapun, jadi orang yang berduka aku jadi orang berduka, jadi orang yang bersuka cita aku jadi orang bersuka cita. Supaya aku bisa mendapatkan semakin banyak orang diselamatkan. Itu Paulus. Kemudian dia bahas lagi pasal 10 tentang persembahan berhala. Bagian yang sama, berhubungan juga dengan bagian ini. Tapi yang saya mau kasih lihat Bapak Ibu, yang Paulus nyatakan di dalam bagian ini dan dalam surat Korintus, puncak argumennya itu adalah sampai kepada 1 Korintus pasal 13, bicara tentang kasih itu apa. Makanya semua permasalahan yang sudah kita bahas mungkin di minggu-minggu sebelumnya tentang perkawinan, perpecahan jemaat, ngomongin favoritisme pemimpin rohani, kemudian nih kita lagi ngomong persembahan daging berhala, makan daging persembahan berhala, maka semua itu akan dibereskan kalau jemaat itu punya yang namanya kasih. Punya karunia banyak tapi gak punya kasih, gak berarti kata Paulus.
kasihlah yang mempersatukan. Makanya di dalam gereja Bapak Ibu, saya percaya yang mempersatukan gereja Tuhan itu menjadi kuat, bukan pemimpinnya, bukan majelisnya, bukan siapa yang melayani, tapi siapa yang saling mengasihi. Kasihlah yang akan mempersatukan kita. Kasih akan mendorong kita meletakkan semua hak-hak kita, walaupun kita tahu seharusnya saya dapat, saya nggak usah dapat demi orang itu. Praktisnya Bapak Ibu, saya baca salah satu survei di Barna Group mengenai mengapa orang muda meninggalkan gereja. Salah satu itemnya yang mereka temukan adalah kenapa orang muda meninggalkan gereja, karena gereja terlalu overprotective. Salah satunya overprotective. Apa maksudnya overprotective? Di dalam artikel itu dijelaskan ya, salah satunya demonisasi semua hal yang bukan sifatnya pelayanan di gereja. Jadi dibilang tuh dari setan asalnya, musik dari setan, movie juga dari setan gitu ya. Itu ada yang beranggapan seperti itu, tapi ini di luar ya, bukan Indonesia. Nah yang kedua ada yang kemudian mengatakan gereja terlalu sibuk menilai hal-hal yang menjadi ekspresi dari anak-anak muda. Contoh misalnya musik, hobi mereka, kemudian film yang mereka tonton. Dan akhirnya membuat anak-anak ini merasa gereja ini tidak mengasihi mereka, lebih sering menjudge mereka. Saudara, saya nggak bilang kita nggak boleh menilai loh ya, kita harus menilai sesuai ajaran yang benar. Harus, itu mah Tuhan juga mau ya. Tetapi kalau sesuatu yang bukan prinsip, akhirnya mengakibatkan orang-orang yang tadinya mau datang ke gereja, kemudian kita langsung tuding-tuding karena kita merasa kita punya pengetahuan yang lebih baik, cara yang lebih baik dalam beribadah, cara yang lebih benar baca Alkitab. Maka kemudian itu hanya membuat orang menjadi sakit hati dan meninggalkan gereja. Kemungkinan itu yang dimaksud si penelitian ini. Nah jadi Bapak Ibu, mari kita bukan berfokus kepada hal yang bukan prinsipil. Iya, yang pertama teologinya harus benar. Segala sesuatu yang kamu boleh lakukan, tapi teologinya harus benar. Tapi yang kedua jangan lupa, teologi boleh benar, tapi jangan lupa motifnya adalah kasih, cinta kepada orang yang lebih lemah, orang yang belum kenal Kristus. Sehingga orang-orang yang lebih lemah ini bisa melihat kasih yang besar dan mereka kemudian bertumbuh di dalam Kristus. Saya pernah datang ke sebuah gereja waktu saya masih remaja. Gereja ini adalah gereja yang biasanya jemaat itu datang dengan pakaian yang sangat-sangat wow gitu ya. Harus pakai jas, kadang ada kemeja lah, minimal kemeja. Jadi udah punya kebiasaan pakai kemeja, pokoknya rapi lah semua. Nah ibu-ibu ya makin lebih mengerikan kalau ibu-ibu ya. Harus dandan dulu mungkin ke salon, dikasih apa itu namanya yang di sini? Ya itulah ya, hiasan rambut lah pokoknya. Belum lagi kalungnya. Kalung emas, cincin berlian, wah kalau nyanyi itu Tuhan, ya, haleluya, gitu ya. Nah kira-kira gitulah. Nah saya datang karena saya seorang remaja, ya saya juga nggak terlalu peduli tentang hal-hal seperti itu waktu itu. Nah maka saya datang dengan celana jeans, baju kaos, sepatu, ya sepatu biasa. Gak pakai sendal loh. Ya saya datang, saya ibadah biasa di gereja itu. Selesai ada ibu-ibu datang deketin saya. Kamu tuh loh ke gereja gak sopan. Kaget saya. Untung saya anak pendeta. Jadi saya gak kabur dari gereja gitu ya. Tapi saya ditegur langsung di situ, dibilang tuh loh bajumu kok kayak gitu. Dia mau mamer kali ini baju saya lihat gitu ya. Itu gak sopan. Kamu lain kali kalau ke gereja pakai kemeja, pakai sepatu, pakai ini, celananya jangan celananya jeans, celananya celana kain. Celana jeans sih, kayak mau orang-orang di mall sana aja. Wah, ya karena dia lebih tua saya dengerin aja lah ya. Cuma saya kesel. Nah saudara, jangan-jangan gereja kita sering bisa melakukan hal-hal seperti itu. Kita fokus pada merasa kita tahu sesuatu lebih baik gereja itu harus gimana. Tapi bukan sesuatu yang prinsip dan tidak berlawanan dengan teologi sebenarnya. Tapi kita pokoknya mau ujungnya ini yang Paulus bilang, yaitu kesombongan. Kita mau kasih lihat kalau kita lebih tahu. Kita mau kasih lihat kalau kita lebih menguasai apa itu gereja, bagaimana jadi orang Kristen. Tapi cinta itu kita gak punya. Nah maka hari ini Bapak Ibu, kalau kita lihat anak-anak muda,
lihat anak-anak yang lebih lemah imannya, jangan buru-buru. Yang paling penting adalah mengasihi mereka dulu. Saya nggak bilang kompromi dengan dosa loh ya. Kita bukan bicara kompromi dengan dosa. Contoh misalnya isu tentang tato Bapak Ibu. Tato itu jadi isu yang kontroversial. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Ada yang bilang pakai dilarang mentoreh-torehkan dirimu pakai ayat yang ada di imamat gitu ya. Nah kemudian dia karena lebih tahu teologi dia bilang, oh itu kan ayat untuk menunjukkan sebenarnya tato itu zaman dulu untuk penyembahan berhala. Maka mereka pakai tato pada waktu mereka mau menyembah berhala. Makanya dilarang sama Musa. Kalau sekarang kan tato itu bukan buat menyembah berhala. Tato itu buat estetika. Makanya ada hamba Tuhan juga kan yang pakai tato. Coba sekarang saya buka aja, saya kasih lihat tato saya. Nggak ada. Nah kalau kita kemudian maksain, ya buat saya mah nggak apa-apa, saya buat aja. Nah kalau kita kemudian lihat di gereja-gereja tertentu itu menjadi sebuah pembicaraan, menjadi batu sandungan, ya lebih baik jangan dilakukan. Secara esensi mungkin iya sih benar juga gitu ya, saya nggak nyembah berhala kok gitu ya. Nanti kemudian berdebat, tapi kan tubuh itu bait Roh Kudus. Nah ujungnya perdebatan kan. Apa yang kita kejar? Harusnya yang kita kejar adalah seperti yang Paulus kejar. Aku ingin menyelamatkan mereka. Mendapatkan sebanyak mereka. Mengizinkan kasih itu dinyatakan lewat diriku. Isu tentang gaya hidup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin lihat saudaranya atau lihat jemaatnya suka posting-posting apa yang mereka lakukan. Apa yang apa yang kita makan, kita posting, kita jalan-jalan kemana kita posting. Dan kemudian itu jadi pembicaraan satu gereja. Lucu juga ya gereja ini suka ngomongin orang memang ya. Pembicaraan satu gereja. Ya kalau itu udah menjadi batu sandungan, lebih baik kita berhenti posting. Itu kan hak saya, ya itu saya bilang. Orang yang mendapatkan kasih Tuhan itu kemudian akan dengan rela melepaskan haknya. Iya sih kita berhak sih. Itu kan IG-nya saya, itu kan akunnya saya. Saya berhak kok. Tapi karena ini udah jadi omongan, jadi batu sandungan, walaupun mereka nggak ngerti sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup saya, ya sudah, lebih baik saya tinggalkan. Atas dasar kasih. Kasihlah yang akan membangun kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebebasan yang kita peroleh melalui penebusan Kristus bukanlah kebebasan untuk berbuat dosa. Ataupun membuat orang lain tersandung. Melainkan kebebasan untuk menyatakan kemuliaan Allah dengan rela meletakkan hak-hak kita demi orang lain bertumbuh di dalam Tuhan. Biar firman Tuhan ini menguatkan kita, menolong kita dalam pergumulan kita. Biar Allah Roh Kudus yang menolong kita untuk mengasihi orang-orang yang lemah. Amin, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman Tuhan yang kami boleh renungkan. Terima kasih kalau Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa ada hal-hal yang mungkin secara esensi tidak masalah. Tidak jadi problem, tapi ada perilaku-perilaku kami yang kemudian berdampak bagi pertumbuhan rohani orang lain. Membuat mereka meragukan Tuhan, membuat mereka kemudian meninggalkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan untuk kami melandaskan kebebasan kami di dalam firman Tuhan. Teologi yang benar. Sehingga kami dipagari kebebasan yang Tuhan berikan itu kemudian kami pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam perilaku-perilaku kami Tuhan. Juga Tuhan biarlah kebebasan yang Tuhan berikan itu memberikan kami kerendahan hati untuk meletakkan hak-hak kami yang sekalipun kami berhak tapi kami mau tinggalkan agar orang lain bertumbuh, agar orang lain merasa dikasihi. Tuhan yang kiranya menolong kami melakukan bagian kami masing-masing di dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.